Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang hebat, pada kesempatan kali ini perkenankan saya Amiruddin SPD, guru matematika dari SMP Negeri 1 Karanganom, akan melakukan pengimbasan sebagai kegiatan tahapan terakhir dari guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau AKM untuk tingkat SMP. Tetap bersama channel Amirmatika Esakar. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, tahapan guru belajar seri AKM ada 3. Yang pertama yaitu orientasi, yang kedua BIMTEK, dan tahapan yang ketiga adalah pengimbasan seperti kegiatan yang kita lakukan saat ini. Yang pertama Bapak Ibu, kegiatan orientasi itu meliputi tujuan. Apa tujuannya? Yang pertama, berkembangnya miskonsepsi tentang asesmen nasional. Kemudian yang kedua, adanya malpraktek pembelajaran dalam melakukan persiapan menghadapi asesmen nasional. Dan yang ketiga, guru belum mengetahui cara membaca hasil asesmen nasional, maka perlu mengikuti kegiatan ini. Yang keempat adalah guru belum memahami bagaimana menindaklanjuti hasil asesmen nasional. Bapak Ibu guru yang hebat, kemudian apa yang melatar belakangi dan bagaimana kebijakannya? Latar belakangnya dilihat dari skor PISA. Indonesia stagnan dalam 10-15 tahun yang terakhir. Kita tahu kita masih berada di ranking belakang ya. Pada tahun 2018 misalnya, sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca di bawah minimum. Kemudian 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika. Sedangkan 60% siswa di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Ya, masih memperhatikan. Maka dibuat kebijakan mulai tahun 2021 diterapkan asesmen nasional dan UN ditiadakan. Bapak Ibu guru yang hebat, apa pentingnya asesmen nasional? Bahwa terkait yaitu dengan kecakapan hidup abad 21 ya. Kecakapan apa yang harus dimiliki siswa ya? Kecakapan belajar dan berinovasi, kemudian kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, profil karakter pelajar Pancasila ya, ini yang pertama kita perhatikan ya, apa itu profil pelajar Pancasila? Yaitu yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang berikutnya adalah berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, inilah profil karakter pelajar Pancasila. Kemudian bagaimana keterkaitannya antara asesmen nasional, kecakapan abad 21 dan profil pelajar Pancasila? Kita perhatikan bahwa kompetensi ya, kompetensi siswa, nah, ini yang mestinya akan dicapai, yaitu kecakapan hidup abad 21, kemudian profil pelajar Pancasila, dan ini terukur melalui asesmen nasional. Melalui apa? Yaitu melalui AKM ya, asesmen kompetensi nasional ya, asesmen kompetensi minimal ya, AKM, kemudian survei karakter, kemudian survei lingkungan belajar. dan nanti terintegrasi
dari 3 ini ya, ada AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Kemudian tahapan yang kedua, Bapak Ibu yang hebat, setelah orientasi adalah BIMTEK. Pada kegiatan BIMTEK ini, maka Bapak Ibu guru hebat akan belajar mengenai yang pertama, konsep asesmen nasional. Jadi untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kemudian apa yang dipelajari? Yang kedua adalah teknis pelaksananya bagaimana. Kemudian yang ketiga, butir soal asesmen literasi membaca untuk tingkat SMP. Yang keempat, butir soal asesmen numerasi masih pada tingkat SMP ya. Yang kelima adalah tindak lanjut laporannya. Jadi dari hasil AKM-nya, tindak lanjutnya bagaimana. Nah, ini program yang akan dipelajari pada kegiatan BIMTEK. Yang pertama, konsep asesmen nasional. Ada 3 instrumen ya, Bapak Ibu yang hebat. Instrumen utama yaitu AKM yang mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Jadi AKM ini berbasisnya pada kompetensi siswa, bukan hasil belajar, bukan berbasis konten ya, tetapi kompetensi, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi, bukan sekedar berhitung ya, tapi penalarannya, logika matematisnya. Kemudian survei karakter yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter. Jadi kalau yang AKM untuk mengukur kompetensi dasarnya, survei karakter untuk mengukur sikap, ya, nilai sikap. Kemudian survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun pada tingkat sekolah. Nah, ini 3 instrumen utama. Bahkan nanti akan kita bedakan dengan ujian nasional ya. Kemudian apa tujuan asesmen nasional? Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau apa aja perkembangan mutu dari waktu ke waktu ya. Kemudian juga untuk memantau kesenjangan antara bagian yang di dalam sistem pendidikan ya. Jadi antar kelompok sosial ekonomi di suatu wilayah, negeri, swasta, daerah, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Kemudian yang kedua, asesmen nasional juga bertujuan untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu apa? Pengembangan kompetensi dan karakter siswa ya. Yang ketiga, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Nah, ini 3 yang menjadi perhatian pokok ya dari tujuan asesmen nasional. Kemudian apa manfaat dari asesmen nasional ya? Yaitu yang pertama, potret kualitas pembelajaran di sekolah ya. Menjadi potret ya. Kemudian yang kedua, umpan balik peningkatan kualitas dari pembelajaran itu sendiri. Dan yang ketiga adalah sebagai dasar untuk penyusunan program, yaitu peningkatan atau perbaikan dari pembelajaran di sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat, kita perhatikan antara asesmen nasional dan ujian nasional biar lebih nampak perbedaannya. Kemudian yang pertama ya, ini sebagai kriteria pembanding tujuan pelaksanaan. Pada asesmen nasional, tujuan pelaksanaan adalah untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan ya. Sedangkan pada ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Nah, ini secara individu, kalau ini satuan pendidikan ya. Kemudian jenjang
pada jenjang penilaiannya. Kalau pada asesmen nasional yaitu SD, MI ya, atau SMP, SMA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan pajak ujian nasional itu hanya SMP, SMA, dan SMK. Nah, ada perbedaan. Level siswa pada asesmen nasional itu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Sedangkan ujian nasional itu setiap pada akhir jenjang ya, tingkat akhir jenjang, berarti ada kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Kemudian subjek siswanya pada asesmen nasional itu siswanya tidak seluruhnya dengan survei, yaitu siswa dipilih secara acak ya, untuk mengikuti asesmen nasional. Sedangkan pada ujian nasional itu sensus ya, semua siswa mengikuti ujian nasional. Kemudian model soalnya, model soal pada asesmen nasional itu beragam, ada pilihan ganda kompleks, ada menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Sedangkan pada ujian nasional itu hanya pilihan ganda dan isian singkat pada matematika yang SMA maupun SMK. Untuk SMP, SD masih pilihan ganda. Kemudian sasaran penilaiannya. Sasaran penilaian pada asesmen nasional adalah kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Sedangkan sasaran penilaian pada ujian nasional adalah penguasaan terhadap mata pelajaran. 4 mapel itu kalau di SMP ya. Kemudian metode penilaiannya, metode penilaian pada asesmen nasional yaitu computerized ya, multi-step adaptive testing. Jadi para siswa itu mengerjakan di komputer ya, di komputer dengan sistem dengan berbagai macam model soal itu. Nah, sedangkan pada ujian nasional itu CBT ya, computer based test ya. Ada juga yang PBT, yaitu paper basic test. Kemudian yang perlu diketahui Bapak Ibu guru yang hebat, asesmen nasional bukan pengganti ujian nasional. Nah, ini harus dipahami ya. Asesmen nasional lebih memberikan gambaran yang lebih utuh, luas mengenai mutu pendidikan, kemudian bukan hanya kognitif, namun juga karakter dan iklim pembelajaran. Ini yang membedakan ya. Kemudian evaluasi terhadap ujian nasional ya. Butir-butir soal pada ujian nasional hanya mengukur kemampuan kognitif siswa ya. Kemudian ujian nasional kurang dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama, karena ini di akhir jenjang siswa. Kalau tadi asesmen nasional tidak di akhir jenjang, di tengah ya, kelas 5, kelas 8, kelas 11. Kemudian kalau di asesmen ada survei karakter ya, survei lingkungan. Nah, kemudian ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional, karena ternyata walaupun nilai UN tinggi tetapi dalam mengikuti hasil PISA masih berada di bawah. Kemudian Bapak Ibu guru yang hebat, bahwa petunjuk dan teknis pelaksanaannya ya, asesmen nasional ya, ini ada AKM, ada survei karakter, ada survei lingkungan. Nah, 3 komponen ini ya, instrumennya ini. Kemudian AKM meliputi ya, asesmen literasi membaca dan numerasi ya. Literasi membaca meliputi memahami, kemudian menggunakan, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Sedangkan asesmen numerasi itu meliputi memahami, mengaplikasi, bernalar. Kemudian pada pelaksanaan petunjuk teknis pelaksanaan
berbasis komputer yang bersifat adaptif. Jadi pertanyaan disajikan dalam komputer, nanti ada alat komputasinya sudah tersedia di sana. Jadi tidak mengandalkan hafalan, itu alat hitungnya sudah disediakan di sana. Kemudian petunjuk tekniknya, kemudian dari sisi jadwalnya, ya. Jadwalnya untuk SDMI itu tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Itu pada hari pertama. Hari keduanya tes numerasi 75 menit, kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Kemudian untuk SMP atau paket B, kemudian juga SMA atau paket C, itu tes literasi 90 menit. Ini pada hari pertama, ya. Kemudian survei karakter 30 menit. Sedangkan pada hari kedua tes numerasi 90 menit, survei lingkungan belajar 30 menit. Kemudian peserta AKM, peserta AKM itu seluruh satuan pendidikan, namun tidak semua siswa, dipilih secara acak. Baik Bapak Ibu guru yang hebat, untuk selanjutnya, baik Bapak Ibu guru yang hebat, kemudian kriteria peserta asesmen nasional itu bagaimana? Yang pertama adalah seluruh satuan pendidikan, ini ya, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian tidak semua murid, jadi dengan survei dipilih secara acak, jadi itu bukan sekolah yang memilih, ya, tapi dipilih secara acak. Kemudian pemilihan sampel, ya, acak diambil kelas 5, 8, 11. Kenapa tidak di akhir jenjang? Karena masih ada proses untuk nanti bisa melakukan perbaikan pembelajaran, ya. Kemudian setiap peserta mengerjakan tes literasi membaca, tes literasi numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Baik, kemudian merumuskan butir soal asesmen, ya. Ini kita analisis butir soal AKM-nya dari bentuk soalnya. Nah, yang pertama adalah pilihan ganda, kemudian ada pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, kemudian isian singkat, dan uraian. Sedangkan konsep literasi membaca, ya, komponen untuk AKM literasi membaca, yang pertama kontennya, ya, isinya itu teks informasi dan teks fiksi, ya. Sedangkan proses kognitifnya itu yang pertama menemukan informasi, ya, levelnya, kemudian interpretasi dan integrasi, dan berikutnya adalah evaluasi dan refleksi. Sedangkan konteksnya ada konteks personal, yaitu berkaitan dengan kepentingan secara pribadi. Kemudian konteks sosial budaya yang terkait dengan kepentingan antar individu, bisa juga antar budaya dan isu kemasyarakatan. Sedangkan yang ketiga adalah konteksnya saintifik, yaitu yang terkait dengan isu aktivitas fakta ilmiah yang telah dilakukan maupun futuristik, ya. Baik, kemudian tahap asesmen literasi membaca pada tingkat SMP ini terdapat 2 level pembelajaran, ya, 2 level. Pada level pembelajaran pertama, yaitu untuk kelas 7 dan 8, itu menemukan informasi, memahami teks, menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi, mengevaluasi dan merefleksi. Nah, ini pada level pembelajaran pertama.
Kemudian pada level pembelajaran kedua, yaitu untuk kelas 9 dan 10, itu pada dasarnya sama seperti pada level pembelajaran pertama tadi, hanya menggunakan konten yang lebih tinggi, lebih terus meningkat begitu. Kemudian sekarang kalau AKM numerasi tadi, literasi membaca, sekarang numerasi. Kontennya itu terdiri dari bilangan, kemudian pengukuran dan geometri, kemudian data dan ketidakpastian, ya, statistik, probabilitas, kemudian aljabar. Sedangkan proses kognitifnya ada 3: pemahaman, kemudian penerapan, penalaran. Sedangkan konteksnya konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Kemudian Bapak Ibu guru yang hebat, pada jenjang SMP atau MTS sederajat itu terdapat 1 level pembelajaran, ya. Itu pada level pembelajaran pertama untuk kelas 8, meliputi bilangan cacah, bangun geometri dan pengukuran, kemudian persamaan dan pertidaksamaan bilangan, kemudian relasi dan fungsi bilangan, rasio dan proporsi. Bapak Ibu, kita pada tahapan tindak lanjut dan pelaporan hasil asesmen, ya. Pada literasi kelompok, ini ada kelompok yang perlu intervensi khusus, kelompok dasar, ada kelompok cakap, dan kelompok mahir. Pada kelompok perlu intervensi khusus, itu murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks ataupun membuat interpretasi sederhana. Sedangkan pada kelompok yang dasar, ini murid sudah mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Sedangkan yang kelompok cakap, murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit. Nah, kalau dasar tadi masih yang eksplisit, sedangkan yang cakap sudah yang bersifat implisit, sudah mampu, ya, membuat interpretasi ya, dan informasi implisit, ya, yang ada dalam teks. Jadi juga mampu membuat simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi dalam suatu teks. Nah, sedangkan kalau sudah pada kelompok mahir, itu murid mampu mengintegrasikan beberapa informasi lintas teks. Nah, jadi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersikap reflektif terhadap isi teks. Ini pada tahapan mahir. Baik, kemudian pada numerasi, kelompok yang perlu intervensi khusus, itu murid hanya memiliki pengetahuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Sedangkan sudah pada tahap dasar, itu murid memiliki keterampilan dasar matematika, ya, komputasi dasar, ya, jadi operasi hitungnya dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Sedangkan pada tahapan di atasnya, yaitu cakap, ya, kelompok yang cakap, murid mampu mengaplikasikan, jadi tahapan penerapan, ya, sudah terapan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Nah, ini sudah tahapan cakap, itu aplikasinya pada konteks yang lebih beragam. Sedangkan pada tingkatan yang mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks
serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimiliki. Nah, ini sudah main persoalan-persoalan masalah yang sangat kompleks dan tidak rutin ya. Kalau yang saya mungkin belum seperti yang mahir, masih mungkin penyelesaian masalah yang rutin, tapi konteksnya bisa beragam. Tetapi kalau sudah mahir ini benar-benar memerlukan penalaran dan biasanya kompleks masalahnya dan non rutin. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat. Baik, kemudian apa perbedaannya pembelajaran berbasis kompetensi dengan berbasis konten? Baik Bapak Ibu guru yang hebat, kita perhatikan perbedaannya. Pada pembelajaran yang berbasis kompetensi berpusat pada kebutuhan, sedangkan yang berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian perbedaan yang kedua, pada berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan, sedangkan yang berbasis konten itu belajar untuk cakupan materi. Kemudian pada berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep, sedangkan pada pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan atau tes berdasarkan topik. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa, sedangkan pada pembelajaran yang berbasis konten itu pembelajaran kurang atau tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kemudian yang berikutnya, pada pembelajaran berbasis kompetensi orientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pada pembelajaran yang berbasis konten itu orientasinya pada nilai akhir. Nah, ini Bapak Ibu, kita sudah tahu jelas perbedaannya. Kemudian kategori penguasaan kompetensi untuk tindak lanjut pembelajaran ya. Yang pertama, pada kelompok yang perlu intervensi khusus. Kebutuhan sebagai pemula, siswa biasanya memiliki persyaratan belajar yang sama dan perlu mempelajari keterampilan dan konten yang sama. Cara formal atau informal, para pemula membutuhkan strategi belajar yang lebih formal dan instruksional, yang memberikan pengalaman dan kesempatan belajar yang serupa kepada semua siswa pemula. Sedangkan struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk pemula yang bersifat mendasar, meskipun kunci pembelajaran terletak pada alur pengajaran yang intensif dan program yang terstruktur, yaitu menggunakan pendekatan training atau pelatihan yang intensif. Ini pada kelompok intervensi khusus ya. Kemudian pada kelompok di atasnya, itu kelompok dasar, kebutuhan siswa sudah mulai kompeten dan berusaha untuk mengasah keterampilan mereka saat mereka merasa nyaman. Kemudian cara formal atau informalnya mengandalkan program pelatihan yang lebih maju, yang mencakup lebih banyak latihan, kemudian simulasi dan pemecahan masalah. Sedangkan struktur pembelajarannya, pembelajaran untuk siswa dengan tingkat kompetensi dasar masih didorong oleh program yang terstruktur, namun perlu pula mulai memperkenalkan lebih banyak variasi ke dalam desain pembelajaran.
Kemudian pendekatannya yaitu dengan coaching, simulasi, pemecahan masalah yang sangat penting untuk apa? Untuk meningkatkan kinerja dan tingkat kenyamanan siswa pada tingkat kompetensi dasar. Baik, kemudian bagaimana untuk kelompok yang cakap? Ya, kebutuhan siswa dengan tingkat kompetensi cakap memiliki kebutuhan belajar dan prasyarat kinerja yang semakin unik, yang seringkali tidak dipenuhi oleh program pembelajaran seperti pada tingkat yang sebelumnya. Kemudian secara formal atau informal, pada tingkat kompetensi cakap siswa diperkenalkan lebih banyak strategi pembelajaran informal. Dalam hal ini konteks lingkungan belajar bertransisi dari ruang kelas ke konteks yang lebih nyata. Jadi tidak hanya di dalam lingkungan dalam ruang kelas, indoor, outdoor, di lingkungan langsung, lingkungan konteks yang nyata. Struktur pembelajarannya, konten pembelajaran untuk siswa dengan tingkat yang cakap ini menjadi lebih personal, kurang terstruktur. Desain pembelajaran mulai bergeser pada demonstrasi kinerja. Sedangkan pendekatannya yaitu mengelola pengetahuan yang sudah didapatkan serta memberikan dukungan kinerja kepada siswa dengan tingkat kompetensi cakap diperlukan. Jadi pembelajaran sosial itu juga akan muncul sebagai kesempatan belajar dan kinerja dalam konteks yang di luar sekolah. Bapak Ibu guru yang hebat pada tingkatan yang paling atas yaitu mahir, kebutuhannya siswa pada tingkatan mahir ini bisa disebut pada tahap ahli. Jadi memiliki kebutuhan pembelajaran dan prasyarat kinerja masing-masing pakar atau master dan cenderung personal dan deskriptif mengenai dirinya sendiri. Dan ini unik dan berbeda dengan yang lain. Kemudian secara formal atau informal, bagi siswa yang tingkat kompetensi mahir, pembelajaran merupakan aktivitas yang berbasis teman sebaya. Ya, cenderung nanti berkolaborasi, ya, maka sifatnya kolaboratif, ya, bisa bekerja sama dan juga sosial. Mereka belajar dari satu sama yang lain. Bagaimana struktur pembelajarannya pada tingkatan kelompok yang mahir ini? Yaitu strategi dan lingkungan pembelajarannya, termasuk peluang untuk melakukan lebih banyak penelitian secara mandiri dan kolaboratif. Sudah mengarah kepada banyak penelitian, ya, riset, ya, baik itu mandiri maupun kelompok secara kolaboratif. Sedangkan pendekatan pembelajarannya adalah kunci bagi siswa mahir, termasuk pembelajaran yang melibatkan kemampuan untuk belajar melalui inovasi dan proses penemuan. Proses penemuan, menjadi guru, mentor atau pelatih bagi orang lain adalah strategi pembelajaran yang penting. Jadi bisa menjadi mentor, menjadi guru atau melatih kepada teman-temannya. Nah, ini salah satu juga strateginya. Baik Bapak Ibu guru, kemudian merekomendasikan strategi pembelajaran berdasarkan hasil laporan. Baik Bapak Ibu, yang pertama itu tingkatan murid yang perlu intervensi khusus, ya, belum mampu memahami isi bacaan, ya, hanya mampu interpretasi yang sederhana. Kemudian yang kedua ini sudah mampu, ya, mampu mengambil informasi teks namun tidak memahami secara utuh. Sedangkan yang ketiga pada tingkat cakap itu sudah mampu memahami dengan baik, ya,
namun belum mampu merefleksi. Sedangkan pada tingkatan yang mahir itu sudah mampu memahami isi bacaan, merefleksi dari bacaan itu, kemudian menilai, mengevaluasi kegunaannya. Nah, itu. Kemudian kita perhatikan ini segitiga belajar, yaitu asesmen, pembelajaran, kurikulum. Kurikulum nanti terkait dengan kontennya, pembelajaran terkait dengan prosesnya, asesmen terkait dengan penilaiannya, sehingga terbentuklah ini adalah pengalaman belajar murid, kompetensi yang akan dicapai, yaitu berupa pengalaman belajar murid. Kemudian yang terkait dengan itu apa? Kompetensi dari kepemimpinan sekolah dan juga kompetensi dari guru itu. Nah, kemudian pada tahapan yang terakhir yaitu penghimbasan pada saat ini. Untuk itu mudah-mudahan penghimbasan yang kita sampaikan pada kali ini dapat bermanfaat bagi Bapak dan Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.